Nah, seperti absen sebelumnya, seperti pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah belajar tentang coding dan AI. Ada yang masih ingat apa itu coding? Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan buatan yang seperti apa misalnya? Ya, seperti apa contohnya? Hah? Ya, apa penggunaan AI apa? Tentang pernah pakai Maps? Pernah. Bagaimana cara kerja Maps itu? Bagaimana dia tahu bahwa lokasi saya di sini? Dengan adanya apa? Adanya AI itu tadi. Jadi ada kecerdasan buatan yang dijadikan sebagai fitur yang melengkapi sebuah aplikasi. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar lagi satu bagian terpenting dari yang namanya kecerdasan artifisial, yaitu berpikir komputasional, yang satu bagiannya adalah disebut dengan algoritma. Nah, sebelumnya Ibu mau cek dulu. Ada yang temannya tidak hadir hari ini? Siapa? Ayo, ada isinya? Ada. Tidak ada lagi. Ya, mungkin masih di daerah karena hidupnya di daerah. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau ice breaking dulu, ya. Jadi coba yang laki-laki bikin barisan sini, dua yang perempuan juga di sini. Dari tadi pagi, apa yang Ananda lakukan dari sini dulu?
Bosan mulai dari bangun pagi, coba. Dari kelompok ini mulai dari bangun pagi apa yang dilakukan? Beribadah, apa lagi? Berolahraga. Yang tadi pagi, setiap hari mulai dari bangun tidur. Bersemua. Main HP. Apa lagi? Mandi. Makan. Sikat gigi, pakaian. Kalau yang sini apa yang dilakukan pagi-pagi? Mandi. Sholat subuh. Mandi. Makan. Pakai baju. Pergi sekolah. Oke, baik. Malam kayak gini coba mulai dari bangun tidur. Apa tadi? Bangun tidur. Beribadah. Mandi. Sarapan. Berpakaian. Pergi ke sekolah. Halo. Sapu konsentrasi. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku yang bicara, aku yang mendengarkan. Diam. Oke, jadi siap mendengarkan dan berkonsentrasi. Nah, itu tadi coba diperhatikan, coba diingat-ingat kembali. Ada beberapa temannya yang mungkin tidak sama langkah-langkah atau urutan kegiatan mulai dari bangun pagi. Ada yang bangun pagi langsung pegang HP. Nah, setiap hari begitu anak. Begitu setiap hari buka HP, terus apa lagi? Hah? Mandi terus? Pakai baju. Lalu? Begitulah. Setiap hari itu rutinitasnya. Gitu. Nah, ada sikat gigi, sudah makan, sudah sholat subuh ya. Begitu. Nah, jadi yang melaksanakan benar itu adalah yang setiap hari kita lakukan rutin dan itu berulang. Nah, itu yang selanjutnya yang secara berulang mulai dari bangun pagi. Sudah bangun pagi, berwudu, sholat subuh, kemudian mandi, sarapan. Ya, kalau mandi itu sudah masuk semua sikat giginya, pakai odolnya, pakai samponya, siram-siramnya. Kemudian sudah mandi, berpakaian, kemudian sarapan. Lalu ke sekolah. Tidak yang bangun tidur langsung sarapan. Tidak. Ada yang tidak yang bangun tidur langsung ke sekolah. Tidak. Ada urutannya ya. Ada langkah-langkahnya. Nah, itulah salah satu contoh yang kita sebut dengan langkah-langkah yang berurutan yang biasa kita lakukan setiap hari. Nah, dalam bahasa komputer biasa disebut dengan algoritma. Sekarang coba perhatikan. Jadi hari ini kita akan belajar yang namanya asiknya belajar algoritma yang merupakan salah satu bagian terpenting dari belajar coding dan material. Nah, apa tujuan untuk belajar saat ini? Coba baca tulisan. Yang memahami konsep dasar algoritma sebagai urutan langkah-langkah yang sistematis. Yang sistematis berarti yang secara berurutan, tidak boleh lompat. Misalnya yang seperti beliau tadi, bangun tidur karena sudah terbiasa bangun tidur langsung berwudu, sholat subuh, sebelum sikat gigi, kemudian mandi dan sebagainya. Itu menjadi langkah yang berurutan karena selalu dilakukan. Yang kedua, menyusun algoritma sederhana untuk menyelesaikan masalah harian. Ya, jadi nanti dalam konsepnya algoritma ini kita akan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kalian dapat menyusun sebuah program atau rencana sesuatu yang ingin dilakukan dengan membuatnya secara berurutan, secara sistematis. Yang ketiga, menyajikan algoritma dalam bentuk instruksi atau diagram alur. Jadi disebut dengan urutan instruksi. Nanti ada SKPD-nya ya, kita lakukan. Yang terakhir, menganalisis sekalian dan melakukan deteksi untuk kebaikan. Sekarang
coba lihat bagaimana cara kamu menyikat gigi. Yang pertama apa yang dilakukan? Yang pertama berkumur dulu, kemudian lalu obat disikat gigi. Selanjutnya menyikat gigi secara teratur dan selama 2 menit dengan semua bagian, mulai dari depan, cara membuka kecil-kecil, kemudian ke belakang, daerah geram, gusi, di lidah terakhir dan seterusnya. Kemudian dalam menyikat berkumur, lalu selesai berkumur 2 kali mencuci sikatnya atau membersihkan sikat giginya. Ada tidak yang langsung di sini misalnya sikat gigi tidak pakai odol? Ada, langsung misalnya tidak kumur dulu, langsung sikat giginya, tidak melalui tahapan yang ini. Tidak kumur dulu, tidak ambil odol dulu, langsung ke sini. Ada tidak? Tidak ada. Ada tidak yang langsung cuci sikat giginya tanpa sikat gigi? Supaya ditahu sudah sikat gigi, dia bisa sikatnya. Saya ketahuan sudah sikat gigi. Ada tidak yang begitu? Atau kalau saya acak-acak ini urutannya, bisa tidak? Tidak? Bisa atau tidak? Tidak, karena kalau kita cuci sikat, kemudian berkumur, kemudian sikat gigi tapi tidak pakai odol, disebut sikat gigi? Tetap disebut sikat gigi, tetapi ada hal yang hilang, ada sesuatu yang kita lupakan, dan itu menjadi hasilnya akan tidak maksimal hasilnya. Maka di sini dalam pentingnya kita belajar algoritma bagaimana melakukan sebuah kegiatan secara berurutan langkah-langkahnya. Tidak boleh dilompat misalnya. Saya kemudian nggak usah pakai sikat gigi, langsung saya sikat tidak pakai odol. Nanti setelah saya sikat baru saya kasih odol. Sudah dikasih odol saya cuci sikatnya. Berarti dia gosok gigi tidak pakai odol. Nah itu dia tidak menerapkan namanya prinsip algoritma. Ada yang mau bertanya? Ada. Nah, itu dia apa itu algoritma? Coba baca Bil. Jadi algoritma adalah langkah-langkah yang berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya tadi, contohnya gosok gigi tadi. Kalau tidak berurutan, maka boleh tidak dikatakan gosok gigi? Tidak, karena tidak ada bisa tapi tidak sempurna hasilnya. Nah, yang kedua, coba baca Dafa. Ya, seperti membuat masakan. Ada resepnya, ada urutannya. Pernah di rumahnya buat susu? Nah, bagaimana urutannya? Nah, coba yang di sini, air panas dulu, lalu gimana? Ya coba disebutkan urutannya membuat susu. Coba dari sini. Gelas, tuang susu, masak air panas, tumpah, apa diaduk? Diaduk atau ditumpah? Diaduk, lalu diminum. Kalau dari sini coba cara membuat susu. Berapa sendok? 2 atau 3 sendok. Kemudian tuangkan air panas ke dalam gelas. Kemudian diaduk. Pakai sendok. Oh ya, oke. Yang di sini pernah buat susu? Coba caranya mungkin berbeda. Bagaimana urutannya? Ada gelas, susu, air panas, diaduk. Nah, kemudian diaduk. Boleh tidak saya ubah urutannya? Misalnya, nah coba kan tadi misalnya gelas, siapkan gelas, masukkan 2 sendok susu, tuang air hangat atau air panas setengah. Kalau sebenarnya air panas ya kalau buat susu harusnya air hangat. Kemudian diaduk dan siap disajikan. Boleh tidak saya acak-acak? Misalnya, saya tuang dulu air panas, kemudian saya aduk-aduk, kemudian saya minum. Susunya kelupaan, susunya belakangan saya tuang. Boleh nggak begitu? Tidak jadi minum susu karena sudah ketinggalan. Nah itu berarti tidak menyelesaikan masalah. Masalahnya
Nah, bahan-bahannya apa itu? Terigu, minyak, cara membuatnya susunannya dari awal. Masukkan tepung, masukkan air, daun-daun, daun bawang, apa lagi? Bawang merah, apa lagi? Udang. Panaskan minyak, diaduk. Ya, kalau kita tidak membuatnya secara benar, langkah-langkahnya bisa jadi bakar tidak? Misalnya saya panaskan minyak, terus saya tuang air, saya tuang terigu, ini saya aduk-aduk, nanti saya tumpah semua di wajan. Jadi bakar tidak? Tidak, karena tidak berputar tadi ya. Dan mungkin akan jadi satu yang kita harapkan apabila tidak mengikuti langkah-langkah tadi. Nah, contoh kegiatan algoritma saya sebetulnya setiap hari kita sudah lakukan. Ini tidak tahu. Oh, ternyata yang begini algoritma. Misalnya kita mau pakai baju, apa dulu yang dilakukan? Kalau kita mau pakaian, apa yang dulu dilakukan? Ambil baju dari lemari, dibukakan minyak, dipasang minyak, kemudian diganti pakai celana panjang. Nah, terus pakai sepatu kos kaki, pakai sepatu. Nah, pakai jilbab dan sebagainya. Kalau saya balik-balik, sudah mandi saya langsung pakai kos kaki, pakai sepatu. Terakhir baru pakai baju, bisa tidak? Bisa, tapi berantakan jadinya apa? Nah, karena tidak lakukan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, kenapa? Ya, kenapa kita belajar algoritma? Padahal ini bahasa yang agak susah deh. Nah, susah nggak bahasanya? Susah. Apa itu algoritma? Langkah-langkah menyelesaikan. Kenapa kita harus belajar? Nah, supaya apa? Supaya paham, supaya apa lagi? Supaya tahu, supaya apa lagi? Bisa menyelesaikan masalah. Sebenarnya kenapa kita penting belajar algoritma? Padahal setiap hari kita lakukan. Secara tidak sadar kita sudah lakukan. Ternyata kalau kita terbiasa melakukan sesuatu secara berurutan, sistematis dan terarah, itu akan membuahkan hasil lebih baik. Betul. Misalnya mengikat gigi tadi kita sudah lihat urutannya. Kalau ini tidak berurutan, tidak bagus hasilnya. Saya sikat gigi dapat odol karena dia lompati. Apa tidak bagus? Dia menjikat giginya tapi tidak bersih. Nah, misalnya lagi sudah sikat gigi tapi tidak ada air, tidak kumur-kumur. Bagus tidak hasilnya? Tidak, masih ada bekas kedolnya, tapi tidak sebagainya. Nah, contoh lagi pergi ke sekolah, bangun tidur, mandi dan berpakaian, sarapan, berangkat ke sekolah, itu setiap hari. Langkah-langkahnya kita sudah lakukan. Boleh tidak saya balik? Tidak bangun tidur, langsung mandi, gosok gigi. Berarti dalam badan tidur dia langsung mandi. Bisa nggak begitu? Tidak. Langsung sarapan, masih tidur sarapan, bisa? Tidak. Memang sebagian orang melakukannya, tetapi hasilnya tidak akan bagus, ya, seperti itu. Nah, mengapa penting algoritma? Sudah tadi diberikan gambaran sedikit pada temannya, membantu kita berpikir terstruktur. Jadi kita terbiasa nanti berpikir sesuatu yang secara terstruktur atau terurut. Membuat kita lebih teliti dan logis melakukan suatu masalah. Nah, sekarang ibu kasih tugas ya buat kelompok. Jadi ini kelompok. Nah, di sini ada silakan jangan niat, silakan buat langkah cara tuliskan langkah-langkah algoritma membuat resep dari makanan yang ada di gambar tadi. Jadi urutannya mulai dari pertama. Silakan diikuti cara bisa membuat
jeruk. Iya, cara membuatnya. Cara melakukannya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Buat algoritmanya, buat langkah-langkah dan cara tersusun dan terstruktur. Ya, silakan diskusikan temannya. Nah, menurut Pesita bagaimana? Ya, coba lakukan. Nah, ada pemerasnya. Pemeras. Dari potong. Ya, ingat ya urutannya. Buat dulu. Ini goreng. Ini apa nih? Nah, omelet itu apa?
hitung sampai matang. Apa lagi? Ambil piring, masukin bumbu, tuang ke dalam piring. Nah, dengan sudah langsung ambil piring, tuang bumbu. Ambil wadah, tuangkan minyak, gunakan kompor. Kemudian kita sudah minyak kalau pakai sapinya. Tadi mie dengan telurnya tuh. Kami siap disajikan. Ada yang mau bertanya? Coba, siapa tadi? Sila. Mana masakonya? Belum pakai garam. Nah, ada tadi yang ada ketinggalan di sini. Ada instruksi yang dilupa? Ada instruksi yang dilupakan? Hah? Apa dari masak ini? Ada sudah dimasak. Nah, membuat mie goreng. Ada yang dilupakan tadi? Apa tadi? Stop. Hah? Ada yang dilupakan ya? Nah, ini adalah mie goreng tadi tidak ditiriskan, langsung tuangkan ke wadah. Nah, kalau tidak ditiriskan berarti masih ada airnya, jadinya mie air gitu tuh. Ya, jadi ada satu langkah yang tidak dia lakukan, maka jadinya bukan mie goreng nanti. Ya, sudah benar urutannya, tapi ada satu langkah yang dia lupakan. Itu tidak ditiriskan tadi. Ya, kita kasih tepuk tangan di bulan-bulan marah. Jadi perhatian. Kita bikin dulu yang ringan. Kalau ibu mengucapkan satu kata, maka satu kali tepuk tangan. Kalau dua kata berarti dua kali. Kalau tiga kata berarti tiga kali tepuk tangan. Paham? Halo. Satu kata, satu tepuk tangan. Dua kata, dua tepuk tangan. Tiga kata,